Ruangan itu dingin. Bukan karena pendingin udara, tapi karena tatapan mata mertuaku, Ibu Wina. Beliau mengetukkan jarinya yang terawat sempurna di atas meja mahoni solid, di atas tumpukan dokumen yang tidak berani kutebak isinya. Aku, Elara, hanya bisa menunduk. Elara, suaranya tajam, membelah keheningan. Aku tidak sedang bermain taman kanak-kanak. Bara adalah putraku satu-satunya. Dinasti ini membutuhkan penerus. Sudah 2 tahun, dan rahimu masih kosong. Aku menelan ludah. Rasa perih menjalar di tenggorokan. Bara, suamiku, duduk di sampingku, tapi rasanya ia berada ribuan mil jauhnya. Aku memulai, tapi Ibu Wina mengangkat tangannya. Aku tidak butuh alasanmu, aku butuh hasil. Ia mendorong dokumen-dokumen itu ke arahku. Itu bukan tumpukan biasa, itu adalah daftar aset, sertifikat saham, kepemilikan properti kekayaan, yang tak bisa kubayangkan. Lalu, ia mengucapkan kalimat yang membekukan darahku, dan mengubah hidupku selamanya. Jika kamu bisa kasih keturunan, katanya, mata elangnya mengunciku. Akan ku beri semua warisan ini kepadamu, bukan untuk Bara, tapi untukmu. Tapi jika kamu gagal, ia berhenti sejenak. Kamu tahu di mana pintu keluar? Perkataan Ibu Wina menggantung di udara seperti vonis. Aku memandangi Bara, memohon dengan mataku agar ia mengatakan sesuatu. Epies membelaku, menolak tawaran gila ini, atau setidaknya menggenggam tanganku. Tapi Bara hanya menatap kosong ke cangkir tehnya yang sudah lama dingin. Ia terjebak, sama sepertiku. Tapi penjara kami berbeda. Penjaranya adalah rasa bersalah dan kepatuhan seorang anak. Penjaraku adalah statusku sebagai orang luar, yang kini secara resmi diubah menjadi aset produksi. Apa maksud ibu? Tanyaku pelan. Suaraku bergetar. Ibu Wina tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Bara lemah, katanya belak-belakan, mengabaikan fakta bahwa putranya ada di sana. Dia akan membagi-bagikan kekayaan ini untuk proyek-proyek amal konyolnya. Tapi kamu, Elara, kamu punya cengkeraman. Kamu tahu rasanya tidak punya apa-apa. Kamu akan memegangnya erat-erat. Aku ngeri. Dia tidak hanya menghinaku, dia membacaku. Dia tahu aku datang dari keluarga sederhana, bahwa kemegahan rumah ini masih sering membuatku sesak napas. Dia menggunakan masa laluku sebagai jaminan bahwa aku akan tergiur. Ini bukan sekadar tawaran, Elara. Ini kontrak, lanjutnya. Dia mengambil satu lembar kertas lagi dari laci. Sudah disiapkan. Perjanjian prakehamilan. Kamu akan menjalani program fertilitas penuh. Semua diatur oleh tim dokterku. Gagal program. Berarti gagal kontrak. Rasa dingin di ruangan itu berubah menjadi es yang menusuk. Ini bukan lagi permintaan seorang nenek yang mendambakan cucu. Ini adalah transaksi bisnis. Rahimku adalah agunannya. Dan bayiku adalah produknya. Dan warisan itu adalah umpannya. Aku melihat ke arah Bara lagi. Dia akhirnya mengangkat wajahnya. Ada ketakutan di matanya. Tapi juga kelegaan. Apakah dia lega karena beban itu kini ada padaku? Kita tidak perlu melakukan ini, Bu, kata Bara pelan. Justru kita perlu, Bara, bentak Wina. Keluarga kita membangun ini selama 4 generasi. Apa kamu mau jadi orang yang menghentikannya? Aku mengambil pulpen yang tergeletak di meja. Tanganku gemetar. Aku memikirkan hutang keluargaku. Aku memikirkan ibuku yang sakit. Aku memikirkan hidupku yang selamanya akan bergantung pada belas kasihan orang lain jika aku menolak. Dan di antara semua ketakutan itu, ada satu percikan kecil yang berbahaya. Kesombongan. Aku akan membuktikan padanya. Aku akan memberinya keturunan. Dan aku akan mengambil semuanya. Aku menandatangani kertas itu. Perjanjian telah dibuat. Hidupku berubah dari hari ke hari menjadi jadwal yang ketat. Pukul 6 pagi, suster yang ditunjuk Ibu Wina datang untuk mengambil sampel darah dan memberiku suntikan hormon. Pukul 8, aku harus minum ramuan herbal Cina yang rasanya seperti tanah basah. Diawasi langsung oleh asisten Ibu Wina. Pukul 12, makanan khusus diet fertilitas diantarkan ke kamarku. Romansa antara aku dan Bara telah mati, digantikan oleh kalender ovulasi. Hubungan kami yang dulu penuh tawa dan kelembutan, kini menjadi tugas klinis yang dijadwalkan. Bara membencinya. Aku bisa melihatnya di matanya setiap kali kami dijadwalkan untuk bersama. Dia akan memalingkan wajahnya
menghindari kontak mata. "Maafkan aku, El," bisiknya suatu malam, setelah kami selesai. "Aku tidak pernah menginginkan ini." "Lalu kenapa kamu tidak menghentikannya, Bar?" tanyaku. Suaraku parau menahan tangis. "Kamu tidak mengerti," jawabnya. Dia memegang segalanya. Bukan hanya warisan, bisnisku, rumah kita, bahkan reputasi keluargamu. Aku baru sadar, ini bukan hanya umpan, ini adalah ancaman. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar mandi, memandangi puluhan alat tes kehamilan yang berjajar di meja marmer. Semua menunjukkan satu garis, negatif. Bulan-bulan berlalu menjadi siklus kekecewaan yang tak ada habisnya. Setiap kali aku gagal, tatapan Ibu Wina semakin dingin. Dia tidak marah, dia hanya kecewa. Seperti seorang investor yang melihat sahamnya anjlok. "Tidak apa-apa," katanya suatu kali saat makan malam. Setelah suster memberinya laporan kegagalan siklus IVF yang ketiga, "Kita coba donor. Sperma Bara mungkin tidak cukup kuat." Bara membanting garpunya. "Ibu, cukup." "Kenapa? Kamu malu?" tantang Wina. "Aku tidak peduli dari mana benihnya, selama itu sehat dan bisa ditanam di rahim istrimu. Warisan ini butuh ahli waris." Malam itu, Bara mabuk. Dia meninju dinding di ruang kerja, melukai buku-buku jarinya. Aku membersihkan lukanya dalam diam. Di bawah lapisan alkohol dan kemarahan, aku melihat seorang pria yang hancur. Pria yang sama hancurnya denganku. Perjanjian ini tidak hanya membunuh cintaku, itu juga membunuh suamiku. Kami adalah dua boneka yang talinya dipegang erat oleh wanita yang sama. Dan parahnya, aku sudah menandatangani kontrak untuk terus menari. Di tengah keputusasaan, aku mulai menjelajahi rumah besar itu, bukan sebagai menantu, tapi sebagai tahanan yang mencari jalan keluar. Aku menghindari Ibu Wina dan para stafnya, mencari perlindungan di satu-satunya tempat yang sepertinya diabaikan. Perpustakaan tua di sayap timur, tempat almarhum kakek Bara suami Ibu Wina menghabiskan hari-harinya. Perpustakaan itu berdebu, dipenuhi aroma kertas tua dan kayu lapuk. Disinilah aku menemukan dia, bukan hantu, tapi sebuah suara dari masa lalu, terselip di antara buku-buku kungan. Aku menemukan sebuah buku harian bersampul kulit yang sudah usang. Pemiliknya adalah Rania, ibu dari Ibu Wina, nenek Bara. Aku membacanya secara sembunyi-sembunyi setiap sore, seolah-olah itu adalah sebuah novel terlarang. Dan di dalamnya, aku menemukan cerita yang mengerikan. Rania adalah seorang wanita yang lembut, seorang seniman. Don Daya. Dia juga mandul. Selama bertahun-tahun, dia disiksa secara emosional oleh mertuanya sendiri. Ditertawakan, dihina, dan diancam akan dikembalikan ke keluarganya. Lalu, sebuah keajaiban terjadi. Dia hamil di usia akhir 30-an. Dia melahirkan seorang putri, Wina. Tapi kebahagiaan itu singkat. Rania menulis tentang bagaimana dia bersumpah untuk membesarkan putrinya dengan cinta, agar Wina tidak pernah merasakan sakit yang ia rasakan. Namun, suaminya kakek Bara adalah pria yang keras. Dia mengambil alih pengasuhan Wina, mendidiknya dengan disiplin besi, menjauhkannya dari kelemahan ibunya. Rania menulis, "Mereka mengubah putriku. Mereka mengambil kelembutannya dan menggantinya dengan baja. Dia sekarang melihat dunia bukan dengan hati, tapi dengan neraca keuangan." Di halaman-halaman terakhir, Rania menulis tentang Wina muda yang patah hati, dipaksa putus dari seorang pria yang dicintainya seorang seniman, seperti ibunya, dan dijodohkan dengan pria pilihan kakek Bara. Aku menutup buku harian itu dengan tangan gemetar. Ini tidak mengubah fakta bahwa Ibu Wina adalah monster yang mengendalikan hidupku, tapi itu memberiku konteks. Ibu Wina bukan hanya pelaku, dia juga korban. Dia adalah produk dari trauma generasi yang sama yang kini dia teruskan kepadaku. Dia tidak hanya mengamankan warisan, dia mengulang sejarah pahit keluarganya, memastikan bahwa kelemahan seperti cinta atau kelembutan tidak akan pernah lagi merusak dinasti mereka. Pemahamanku tidak membuatnya lebih mudah untuk dimaafkan, tetapi itu memberiku perspektif baru. Aku tidak sedang melawan seorang wanita, aku sedang melawan warisan rasa sakit. Berbekal pengetahuan dari buku harian Rania, aku mencoba mendekati Bara dengan cara yang berbeda, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pertanyaan. "Bar," kataku suatu sore di taman, jauh dari telingga-telingga di dalam rumah,
Apa kamu pernah tahu cerita Nenek Rania? Bara mengernyit. Nenek, ibu tidak pernah banyak bicara tentangnya, hanya bilang dia sensitif. Aku menceritakan apa yang kubaca, tentang perjuangannya, tentang bagaimana dia diperlakukan, tentang bagaimana Ibu Wina dididik. Aku melihat rahang Bara mengeras. Jadi, semua ini karena dia tidak mau menjadi lemah seperti ibunya. Aku rasa begitu. Ujarku pelan. Dia pikir cinta adalah kelemahan. Bar, dia pikir kita adalah kelemahan. Percakapan itu seharusnya mendekatkan kami, tapi nyatanya malah menciptakan jarak baru. Bara mulai melihat ibunya dengan tatapan berbeda, bukan lagi sebagai matriark yang berkuasa, tapi sebagai wanita yang rusak. Dia mulai membantah, bukan dengan teriakan, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Kenapa kita harus ikut rapat amal itu, Bu? Bukankah itu tidak ada di neraca keuangan? Tanyanya saat makan malam. Kenapa Elara harus minum ramuan itu? Bukankah dokter IVF bilang itu tidak ada gunanya? Tanyanya di lain waktu. Perlawanan kecil ini membuat Ibu Wina murka, dan kemarahannya tidak tertuju pada Bara, tapi padaku. Kamu meracuni pikirannya, tuduhnya suatu hari, mencegatku di koridor. Kamu pikir kamu pintar? Kamu pikir dengan membuatnya membangkang, kamu bisa menang? Saya hanya ingin suami saya kembali, balasku. Terkejut dengan keberanianku sendiri. Suamimu. Ibu Wina tertawa dingin. Dia tidak akan pernah menjadi milikmu sepenuhnya, sampai kamu memberinya anak. Tanpa anak, kamu hanya tamu di rumah ini, Elara, dan tamu bisa diusir kapan saja. Perang dingin meletus. Bara semakin menarik diri, terjebak di antara kesetiaannya yang baru terguncang pada ibunya dan rasa bersalahnya padaku. Rumah itu menjadi medan perang sunyi. Citra, adik Bara yang selama ini diam, mulai berpihak pada ibunya, melihatku sebagai ancaman yang lebih besar. Setidaknya aku tidak pernah menandatangani kontrak untuk rahimku, sindirnya suatu kali. Retakan itu tidak bisa diperbaiki lagi. Aku dan Bara kini tidur di kamar yang sama, tetapi di dua kutub yang berbeda. Perjanjian itu telah memisahkan kami lebih jauh daripada yang pernah kubayangkan. Aku sendirian. Kegagalan part 4 adalah yang terburuk. Dokter secara pribadi menelepon Ibu Wina, bukan aku atau Bara, untuk menyampaikan berita itu. Malamnya, Ibu Wina memanggil kami ke ruang kerjanya lagi. Suasananya persis seperti malam kontrak itu ditandatangani. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan lagi kekecewaan, tapi kalkulasi. Sudah jelas, katanya tanpa basa-basi. Tim dokter di Swiss menyimpulkan hal yang sama. Rahimu, Elara. Lingkungan yang tidak bersahabat. Aku merasa seolah-olah baru saja ditinju. Lingkungan yang tidak bersahabat. Mereka membuatku terdengar seperti planet beracun. Bara langsung berdiri. Kukapu. Kita sudah sepakat kita akan berhenti jika dokter yang bilang berhenti. Potong Wina. Dokter tidak bilang berhenti. Mereka bilang kita perlu mengubah strateginya. Aku menatapnya dengan ngeri. Apa maksud ibu? IVF biasa tidak berhasil. Donasi sperma tidak akan mengubah fakta bahwa rahimmu menolak embrio. Jelasnya dengan nada klinis. Tapi ada pilihan lain. Surogasi. Napasku tercekat. Ibu ingin wanita lain mengandung anak kami. Bukan anak kalian. Koreksi, Wina. Ini anak Bara. Benihnya. Dan aku sudah menemukan kandidat yang sempurna. Seorang gadis muda, sehat, dari keluarga baik-baik. Rahimnya sudah terbukti. Sudah punya satu anak laki-laki. Aku memandang Bara. Putus asa. Kali ini, dia harus menghentikannya. Ini sudah keterlaluan. Bara menatap ibunya. Wajahnya pucat pasi. Ibu Hila. Ibu ingin aku menghamili wanita lain? Tentu saja tidak secara harfiah, Bara. Kata Wina tidak sabar. Ini IVF. Benihmu, sel telurnya. Kita hanya meminjam rahimnya. Dan di mana posisiku dalam semua ini? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Ibu Wina menatapku, seolah baru sadar aku ada di sana. Kamu. Tentu saja kamu tetap di sini. Kamu akan menjadi ibunya. Kamu yang akan membesarkannya. Dia tersenyum. Dan kontrak warisan itu tetap berlaku. Kamu membawakan aku keturunan tidak peduli bagaimana caranya. Bukankah itu kesepakatan kita? Ini adalah kegilaan. Dia memintaku untuk menyetujui suamiku
memiliki anak biologis dengan wanita lain, dan aku harus membesarkannya sebagai milikku. Hanya demi uang. Tidak, kataku. Apa? Wina mengangkat alisnya. Tidak. Aku tidak akan melakukannya. Kamu tidak punya pilihan, desis Wina. Kontrak itu mengikat. Kamu setuju untuk semua prosedur medis yang diperlukan. Ini bukan prosedur medis. Ini amoral. Teriak, amoral. Wina yang amoral adalah membiarkan nama keluarga ini punah karena sentimentalitas konyol kalian. Pikirkan, Elara, warisan itu. Atau kamu pergi dari sini. Tanpa speser pun, dia memberiku waktu 24 jam untuk memutuskan. Aku memutuskan untuk memberitahu Bara terlebih dahulu. Aku membawanya ke taman, tempat kami pertama kali bicara tentang Nenek Rania. Tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya memberikan alat tes itu ke tangannya. Dia menatapnya lama, lalu menatapku. Matanya berkaca-kaca. Dia tidak bersorak. Dia hanya memelukku erat. Begitu erat hingga aku sulit bernapas. Dan menangis di bahuku. Maafkan aku. Bisiknya berulang kali. Maafkan aku, kami sepakat untuk menyimpannya sebagai rahasia. Setidaknya untuk beberapa minggu. Kami ingin menikmati momen ini, momen kami sebelum Ibu Wina mengubahnya menjadi proyek miliknya. Tapi rahasia di rumah itu memiliki umur yang pendek. Ibu Wina, yang curiga karena aku menolak menandatangani surat persetujuan surogasi, menyuruh suster untuk mengambil darahku dengan alasan pemeriksaan rutin. Tentu saja, HCG-ku melonjak. Malam itu, Ibu Wina tidak memanggil kami. Dia datang ke kamar kami. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya tersenyum. Senyum yang tulus, penuh kemenangan, dan hampir manusiawi. Selamat, nak, katanya. Suaranya melembut. Dia bahkan menyentuh pipiku. Kamu berhasil. Kamu menyelamatkan keluarga ini. Dalam sekejap, aku berubah dari aset produksi yang gagal menjadi Bunda Maria. Pesta besar diumumkan. Perayaan ulang tahun pernikahan kami yang akan datang, yang tadinya akan dibatalkan, kini diubah menjadi pesta pengumuman kehamilan. Malam pesta itu, rumah kami berkilauan. Ratusan tamu penting hadir. Ibu Wina berdiri di panggung, bersulang untukku dan Bara. Dan untuk cucu pertamaku, katanya. Suaranya bergetar penuh haru. Aku berdiri di sampingnya, tersenyum. Mengenakan gaun sutra mahal yang dipilihkan khusus untuk memamerkan. Perutku yang nyaris belum terlihat. Tapi, di dalam, aku merasa mual. Bukan mual kehamilan, tapi rasa takut. Semua mata tertuju padaku. Aku bukan lagi Elara. Aku adalah ibu dari sang ahli waris. Di tengah pesta, saat aku sedang berbasa-basi dengan seorang duta besar, aku merasakan kram yang tajam, dan tiba-tiba, aku permisi ke kamar mandi, dan di sanalah aku melihatnya. Aku tidak berteriak, aku hanya berdiri mematung. Kepanikan dingin menjalari tubuhku. Aku keluar dari kamar mandi. Pandanganku kabur. Aku mencari Bara di tengah kerumunan. Aku melihatnya sedang tertawa. Tampak santai untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Lalu aku melihat Ibu Wina sedang menerima ucapan selamat
Wajahnya berseri-seri. Aku tidak bisa menghancurkan malam mereka. Aku kembali ke kamar mandi, sendirian. Saat dunia kecil yang baru saja mulai kubangun, runtuh di sekitarku. Aku kehilangan bayi itu malam itu juga. Pesta masih berlangsung di lantai bawah saat ambulans pribadi dipanggil. Diam-diam, olehku membawaku ke rumah sakit. Bara baru menyadarinya 1 jam kemudian. Dia tiba di rumah sakit dengan wajah pucat, masih mengenakan tuksedonya. Ibu Wina tiba 1 jam setelahnya. Wajahnya kembali menjadi topeng baja. Dokter bilang apa? Tanyanya pada Bara, bahkan tidak melihat ke arahku yang terbaring di ranjang. Stres, kelelahan, kata Bara. Suaranya mati, lemah, desis Wina. Sama seperti dia tidak melanjutkan. Dia tidak perlu, sama seperti Nenek Rania. Saat itulah sesuatu dalam diriku patah, tapi bukan hancur. Ini seperti patahan yang melepaskan sesuatu. Aku tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak, Sari, tidak marah. Hanya kosong. Setelah aku pulih secara fisik, aku kembali ke perpustakaan tua. Aku membutuhkan suara Nenek Rania. Aku membuka buku harian itu lagi, mencari kekuatan. Tapi, kali ini, aku menemukan sesuatu yang kulewatkan. Di halaman sampul belakang, tertempel amplop tipis yang sudah menguning. Di dalamnya ada sepucuk surat dan sebuah kunci kecil. Surat itu bukan dari Rania. Surat itu dari almarhum kakek, para suami Wina, ditujukan kepada Rania. Ditulis beberapa saat sebelum dia meninggal. Raniaku, tulisnya, aku telah menjadi pria yang buta. Aku menukar cintamu dengan ambisi. Aku membiarkan mereka mengubah putri kita. Aku melihat Wina sekarang, dan aku tidak melihatmu di dalam dirinya. Aku hanya melihat bajaku yang dingin. Jantungku berdebar kencang. Aku tidak bisa mengubah wasiat utamanya. Lanjut surat itu, tapi aku membuat sebuah adendum, sebuah yayasan, warisan yang sesungguhnya. Kunci ini untuk brankas di balik lukisanmu di ruang kerjaku. Dokumennya ada di sana. Yayasan ini akan mengendalikan 51% saham perusahaan dan dewan pengurusnya. Aku serahkan padamu untuk menunjuknya. Pilihlah seseorang yang masih memiliki hatimu, bukan bajaku. Aku tahu Rania tidak pernah menggunakan kunci itu. Dia meninggal tak lama setelah suaminya. Dan Wina, yang membenci ibunya, mengubah ruang kerja ayahnya menjadi ruang kerja dia, dan memindahkan lukisan ibunya ke gudang. Warsanet 2. Selama ini Ibu Wina mengejar warisan yang salah. Dia mengejar uang dan aset, tapi kendali sesungguhnya hati dari dinasti ini terletak pada yayasan itu dan penunjuk dewannya. Aku mengambil kunci kecil itu, rasanya berat di tanganku. Ini bukan hanya warisan uang, ini adalah warisan penebusan dosa. Kakek Bara, di saat-saat terakhirnya, mencoba memperbaiki kesalahannya. Dia memberikan kekuatannya, bukan kepada pewaris darah, tetapi kepada pewaris hati. Aku menunggu sampai tengah malam. Bara sudah tidur. Lelah secara emosional, aku menyelinap ke gudang. Lukisan Nenek Rania ada di sana, terbungkus kain. Lukisan potret diri wajah seorang wanita lembut yang menatap dengan mata sedih. Aku bergidik, merasa seperti pencuri, tapi aku harus tahu. Aku membawa lukisan itu ke ruang kerja Ibu Wina, ruangan tempat kontrakku. Ditandatangani dengan tangan gemetar. Aku menggantungkannya di dinding tempat yang kosong, menggantikan peta dunia modern yang dibanggakan Wina. Lalu, aku mencari brankas di baliknya. Kunci itu masuk dengan mulus. Di dalam, hanya ada satu dokumen bersampul kulit. Adendum Yayasan Keluarga Kencana. Aku membacanya. Kakek Bara tidak main-main. 51% saham dialihkan ke yayasan ini. Dan ketua dewan yayasan memiliki hak veto atas semua keputusan besar perusahaan. Rania ditunjuk sebagai ketua pertama, dengan hak untuk menunjuk penggantinya jika dia merasa tidak mampu atau telah tiada. Di bawahnya, ada satu baris kosong untuk nama pengganti dan tanda tangan Rania. Tapi Rania tidak pernah menandatanganinya. Dia tidak pernah menunjuk siapapun. Dokumen itu kosong. Kekuatan itu tidak bertuan. Lukisan yang indah. Aku melonjak kaget. Ibu Wina berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah tidurnya. Matanya tertuju pada lukisan ibunya. Apa yang kamu lakukan di ruang kerjaku, Elara? Tanyanya. Suaranya lelah. Aku tidak menjawab. Aku hanya meletakkan dokumen adendum itu di atas meja mahoni. Di tempat yang sama,
di mana kontrakku dulu berada. Dia berjalan mendekat. Matanya menyipit. Dia mengambil dokumen itu. Aku melihat tangannya mulai gemetar saat dia membacanya. Dia membacanya sekali. Dua kali. Ini tidak mungkin. Bisiknya. Ini palsu. Saya rasa pengacara keluarga bisa memverifikasinya, kataku tenong. Nenek Rania tidak pernah mengaktifkannya. Dia tidak pernah menunjuk pengganti. Wina menatapku. Matanya berkilat liar. Dia melihat kekuasaannya. Seluruh hidupnya runtuh di depan matanya. Jadi, desisnya. Uang, kamu mau aku membelimu? Aku sudah ditawari warisan. Ingat, kataku. Aku gagal memberimu keturunan, jadi aku tidak akan mengambil apa-apa. Aku berjalan ke arahnya. Aku mengambil dokumen itu dari tangannya yang lemas. Lalu, aku mengambil pulpen dari meja. Nenek Rania tidak menunjuk pengganti. Tapi kakekmu bilang, dia harus memilih seseorang yang memiliki hatinya. Di depan mata Ibu Wina yang terbelalak ngeri, aku menulis satu nama di baris kosong itu. Parakan. Aku menandatanganinya sebagai saksi. Ini, kataku. Menyerahkan dokumen itu padanya. Warisan yang sesungguhnya, bukan untukku, bukan untukmu, tapi untuk dia, putra yang selalu ibu anggap lemah. Reaksi Ibu Wina bukanlah kemarahan, itu adalah sesuatu yang jauh lebih dalam. Kehancuran, seolah-olah fondasi tempat dia berdiri selama 50 tahun tiba-tiba runtuh. Dia menatap nama Bara di dokumen itu, lalu menatap, dan akhirnya menatap lukisan ibunya. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tenggelam ke kursinya. Terlihat tua dan rapuh. Untuk pertama kalinya, aku meninggalkannya di sana. Aku membangunkan Bara. Kita pergi, kataku. Aku tidak perlu menjelaskan, dia hanya mengangguk. Kami mengemasi satu koper kecil, hanya berisi pakaian ganti dan barang-barang pribadi. Tidak ada perhiasan, tidak ada kemewahan. Saat kami berjalan menyusuri lorong utama, Bara berhenti di depan ruang kerja. Dia melihat ibunya yang masih mematung, menatap lukisan nenek Rania. Dia ragu sejenak. Bara, panggilku lembut. Dia menatapku, lalu mengangguk. Dia menutup pintu ruang kerja itu pelan-pelan, meninggalkan ibunya sendirian dengan warisan barunya. Kami pergi pagi itu. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggir kota. Bara, yang kini memiliki kendali 51% perusahaan, justru memilih untuk mengambil cuti panjang. Dia menyerahkan dokumen itu kepada pengacara dengan satu instruksi, jalankan yayasan sebagaimana mestinya. Fokus pada program bantuan fertilitas dan adopsi untuk keluarga yang tidak mampu. Kami memulai hidup dari nol. Aku bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi. Bara mengajar musik untuk anak-anak lingkungan sekitar. Kami bertengkar tentang uang, tentang masa depan, tapi itu nyata. Setahun kemudian, kami duduk di sebuah ruangan kecil di panti asuhan. Seorang petugas membawa seorang bayi perempuan berusia 3 bulan. Matanya besar dan ingin tahu. Namanya Alia. Kami sedang dalam proses mengadopsinya. Suatu hari, saat aku sedang menggendong Alia di taman, sebuah mobil hitam berhenti. Ibu Wina keluar. Dia terlihat lebih kurus, rambutnya lebih banyak beruban. Dia tidak mendekat. Dia hanya berdiri di kejauhan, memandangi kami. Aku mengangkat Alia sedikit, agar dia bisa melihat cucunya. Bukan cucu dari darahnya, tapi cucu yang dipilih oleh hati. Ibu Wina menatap kami lama. Lalu, dia mengangguk sekali. Hanya sebuah anggukan kecil, yang berisi sejuta makna pengakuan, penyesalan, dan mungkin awal dari pengampunan. Dia kembali ke mobilnya dan pergi. Aku tahu dia masih memimpin perusahaannya. Tapi kini, melalui yayasan, warisan itu telah berubah. Aku melihat ke bawah, ke wajah kecil Alia yang tertidur di pelukanku. Aku tersenyum. Jika kamu bisa kasih keturunan, bisikku pada angin. Mengingat kata-kata Wina, aku tidak memberinya keturunan. Aku juga tidak mendapatkan warisan hartanya. Tapi aku mendapatkan segalanya.